hasil ngamen hari ini untuk dikirim ke Palestina. Ya, pemirsa, siaran posisi saat ini saya berada di Simpang 4 Gor Gelasena Klaten untuk melaporkan aksi kepedulian solidaritas Palestina yang dilakukan oleh kelompok anak jalanan Pangestu yang hari ini berkreasi dan hasilnya akan dikembangkan untuk membantu solidaritas warga di Palestina. Kegiatan ini tentu diinisiasi dari para anggota dari anak jalanan ini yang kemudian ditangkap salah satu penyuluh yang intens terhadap permasalahan dakwah anak jalanan, dan hasilnya adalah seperti yang kita sampaikan saat ini. Menurut informasi yang kami terima, aksi sosial ini dilaksanakan di dua titik, yaitu di Simpang 4 Gor Gelasena Klaten, juga di perlimaan, ya, di perlimaan Pandanrejo. Seperti apa serunya aksi solidaritas Palestina bersama anak-anak musisi jalanan Klaten? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Jika Anda kerap kali melintas di Jalan Mayor Kusmanto dari perempatan Gor atau di Simpang 5 Pandanrejo Semangka Klaten Tengah, tentu Anda kerap melihat sekelompok musisi jalanan yang memainkan alat musik sejenis angklung dipadu dengan alat musik lainnya. Kelompok musik angklung Putra Pangestu namanya, beranggotakan 24 orang. Mereka menghibur para pengguna jalan untuk mendapatkan simpati dan uluran tangan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun sepanjang hari Selasa 1 Juni 2021, mereka menyuguhkan karyanya kepada pengguna jalan yang sedang melintas di dua lokasi tersebut untuk diperbantukan kepada saudara muslim Palestina yang terkena dampak agresi militer Israel belum lama ini. Dari anak-anak Putra Pangestu, musisi jalanan. Baik Bapak Ibu sekalian, para penumpang, para pejalan kaki, para pengguna jalan, bahwa ini Putra Pangestu berkreasi dalam rangka untuk bersolidaritas kepada muslim di Palestina. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Putra Pangestu ini, Allah ridho dan Allah melipat gandakan dari amal yang telah Bapak Ibu berikan. Setiap lampu merah menyala, tidak peduli terik matahari menyengat, anggota musisi jalanan Putra Pangestu menabuh alat musiknya. Di sela itu, anggota yang lain menghampiri pengguna jalan untuk meraih simpati para dermawan dengan menggunakan kardus bertuliskan aksi peduli Palestina. Kali ini mereka sedikit tampil beda dengan mengenakan kain yang diikatkan di kepala berbendera Palestina, menggunakan sel seperti warna bendera Palestina dalam aksi tersebut. Menurut penjelasan Abianto, ketua musisi jalanan Putra Pangestu, hari ini mereka ingin mewujudkan spirit sosialnya membantu saudara muslim di Palestina.
Hasil mengamen sehari ini akan diserahkan kepada lembaga yang memiliki program solidaritas Palestina agar sampai di jalur Gaza. Jika penghasilan mereka di hari biasa hanya berkisar Rp80.000, dengan adanya aksi solidaritas ini diperkirakan hasilnya yang akan disumbangkan lebih banyak dari pendapatan di hari biasa. Kita keluarga besar Putra Pangestu merasakan bahwa apa yang saat ini diderita oleh keluarga kita yang berada di Palestina, yang telah mengalami mengalami peperangan seperti itu Pak ya. Dengan adanya hal itu begitu banyak saya melihat dari berita-berita baik dari YouTube atau dari berita lainnya, ada anak-anak kecil, ada yang terluka, kemudian ada yang sampai hingga ada yang meninggal. Nah, untuk itu kita keluarga Putra Pangestu ini punya inisiatif melihat adanya potret yang ada di Palestina seperti itu. Kita ingin mengadakan sebuah kemanusiaan atau sebuah bantuan. Jadi kita memberikan kontribusi untuk hasil kerja kita sehari-hari, di mana dalam keseharian kita yang biasanya hanya untuk makan ya untuk mencukupi keluarga bagi yang tidak punya keluarga dan mencukupi kebutuhan lainnya. Nah, untuk satu hari ini kita meluangkan satu hari ini, ibarat kita kelaparan hari ini, besok kita masih bisa melanjutkan hidup selanjutnya yang lebih baik. Dan untuk hari ini kita berharap bukan dari saya sendiri, saya sama keluarga Putra Pangestu mengajak semua orang yang ada di sekitar kita itu untuk terpanggil, terbuka matanya untuk memberikan kontribusi bantuan kepada keluarga kita yang ada di Palestina, seperti itu Pak. Kalau sehari gitu rata-rata bisa berapa Pak? Kalau harian itu rata-rata kita ambil pukul rata itu biasanya 80-an Pak. 80-an. Sekitar 70 sampai 90-an. Kalau hari ini kemungkinan bisa lebih ya? Kemungkinan bisa lebih, soalnya kemarin dari Bapak Zuri kemarin nge-share di beberapa media sehingga untuk menarik warga Klaten ini, jadi sebelum kita turun memang sudah disosialisasikan. Jadi Bapak Juri memang sudah merancang acara ini, kemudian di situ kita sebagai anggota juga sama teman-teman kita share juga ke anggota-anggota lain atau ke kerabat yang lain agar menyebar luas, sehingga nanti agar masyarakat itu tahu di sini di tempat ini akan ada acara seperti ini gitu. Jadi teman-teman itu ternyata ini pun juga hasil dari rapat, jadi pendapat teman-teman, jadi masukan, oh ini kalau ada acara ini, jadi malah saling mendukung seperti itu. Jadi teman-teman malah bahkan kemarin ada yang benar-benar pokoknya saya seharian full, saya pun rela, ibarat kata saya kerja hari full ini untuk Putra Pangestu, untuk Palestina, di Putra Pangestu ini untuk Putra Pangestu seharian ini untuk Palestina, saya setuju seperti itu. Jadi untuk teman-teman ini memang semua udah dari hatinya masing-masing. Ke depan akan mungkin ada rencana untuk kegiatan serupa, nggak harus di Palestina, mungkin di Indonesia saja. Kalau ada bencana mungkin tertarik untuk aksi sosial nggak nih nanti? Kalau menurut saya pribadi aja ya, itu saya sangat tertarik sekali. Jadi karena memang saya itu memang sejak kecil saya memang saya itu ingin menyalurkan bahwa diri saya itu saya icat Tuhan. Jadi saya itu ingin bahwa saya hidup di dunia ini saya itu ada gunanya gitu loh. Nah, dengan cara ibarat saya dikirim Tuhan ke bumi, saya dilahirkan di bumi ini mungkin ingin memberikan hal-hal yang seperti ini gitu loh Pak. Nah, untuk teman-teman sendiri kemarin juga memberikan masukan juga untuk kegiatan kita. Selain kita mengamen, selain kita mencari uang, kita menyisihkan setiap harinya kita selalu menyisihkan Pak, menyisihkan uang. Nah, uang gimana uang itu nanti akan kita salurkan kepada lembaga yang resmi seperti panti asuhan atau seperti itu. Jadi memang Putra Pangestu dibentuk itu memang kita sudah semua anggota ini sudah sepakat untuk menyisihkan dana setiap hari. Semangat
Niat untuk menggelar aksi kemanusiaan peduli Palestina ini ternyata termotivasi dari hasil pembinaan yang dilakukan seorang penyuluh fungsional Kemenak dari Kecamatan Klaten Utara, yakni Muh Zuhri. Para musisi jalanan pun juga merasa bangga dan mengaku banyak hal yang telah didapatkan, mulai dari pendidikan agama, belajar membaca Al-Quran, dan kegiatan positif lainnya. Kehadiran Bapak Zuhri seperti ini ya, seperti saat ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Dengan kehadiran Bapak Zuhri, kita sebagai keluarga Putra Pangestu bisa melakukan banyak hal, terutama untuk hal-hal seperti ini. Saya sangat terbantu dengan adanya Bapak Zuhri. Luar biasa Bapak Zuhri, tetap bisa bekerja sama dengan saya, dengan masyarakat, dengan semuanya. Yang jelas Bapak Zuhri luar biasa, bisa membantu kita kemarin pembinaan itu ya. Nah, untuk pembinaan yang sangat terasa itu ya Pak ya. Ya itu kemarin memang ada pembinaan dari teman-teman saya, diberikan pendidikan agama, di mana kita yang hidup di jalanan ya Pak ya. Kita begitu kurangnya kita pendidikan agamanya. Kemudian untuk pemberian kayak kemarin ada sembako dan lain sebagainya gitu. Bapak Zuhri sudah memberikan mengajari mengaji, membaca Al-Quran kepada teman-teman saya. Kemudian kemarin menyalurkan sembako ketika pas hari Lebaran kemarin. Kemudian sembako itu juga sudah berhasil kita salurkan lagi ke pantai asuhan juga sebagian. Untuk kedepannya saya berharap memang Bapak Zuhri tetap bisa seperti ini, membantu semua, dan kita tetap bisa bekerja sama-sama. Bapak Zuhri luar biasa, Bapak Zuhri luar biasa. Sementara itu, menurut penjelasan Muh Zuhri, pembinaan yang dilakukan terhadap para musisi jalanan ini didasari niat untuk mendarmakan hidupnya yang lebih bermanfaat. Dia mengaku banyak tantangan yang dihadapi ketika harus mendampingi para musisi jalanan karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Putra Pangestu berkreasi di jalan dalam rangka untuk mengumpulkan dana yang semua hasil karya hari ini akan dikirim dan akan disumbangkan ke Palestina. Mereka adalah apa Pak? Mereka adalah musisi jalanan, ya musisi jalanan yang selami dalam binaan saya. Sehingga bagaimana kita membangun agar mereka punya kesadaran peduli kepada sesama. Ada berapa personel dan berapa lokasi mungkin? Untuk kali ini ada 2 kelompok, satu grup, di antaranya yang pertama di Gor Klersina ini, dan yang satu kelompok di perempatan Pandanrejo, Klaten. Jumlah anggota semuanya adalah 24. Mengapa mereka ikut bergerak dalam hal ini? Bagaimana prosesnya Pak? Oh ya, jadi memang selama ini karena memang jauh sebelumnya Putra Pangestu ada dalam binaan saya. Tidak hanya cuma kepentingan mencari sosial bantuan, tapi dia juga kita ajak ngaji kok. Kita ajak ngaji, kita kasih bimbingan sholat, dan bahkan kita membantu advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Bahkan juga puasa kemarin mereka kita ajak bagi-bagi takjil juga. Hasil ngamenya 1 hari semuanya untuk bagi-bagi takjil, dan hari ini sehari kreasi semua akan kita berikan ke Palestina. Kalau kesahnya dakwah dengan anak jalanan itu tantangannya seperti apa? Wah ini ya, ini memang agak berat. Jadi tantangan kami ketika menghadapi dan dakwah melakukan bimbingan kepada Putra Pangestu ini memang tapi berat. Berat yang pertama, mereka punya background latar belakang yang beraneka ragam. Ada di antaranya mereka yang hidup sebatang kara dari lahir
dia itu tidak punya orang tua, dibuang di tong sampah dan ditemu pemulung hingga diurus selama 10 tahun. Pemulungnya kemudian meninggal, sehingga dia hidup sebatang kara, nggak tahu tanggal lahirnya, nggak tahu orang tuanya. Nah, itu diantaranya. Ada pula mereka yang broken home, jadi dari keluarga yang bubrah begitu. Misalkan suami itu istri meninggal, suami cari istri lagi tapi anaknya nggak diurus. Ada pula yang memang latar belakangnya fakir dan miskin dan dungafa, jadi mereka nyaris tidak punya pekerjaan. Dan ada pula 1-2 yang dulunya bekerja di pasar malam, tetapi kemudian karena pasar malamnya tutup, dia diantaranya kemudian bergabung di kelompok Putra Pangestu ini. Tidak segan-segan, dia pun juga ikhlas mengeluarkan kekayaan yang dimiliki untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para musisi jalanan.